Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan menikmati Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang akan terus menjadi pegangan kita. Karena Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan terus menuntun dalam hidup kita melalui apa yang Tuhan sampaikan, melalui firman Tuhan yang menjadi penuntun, menjadi satu kekuatan bagi kita, dan tentu saja kita dapat melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan terus kerjakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini kita akan melihat tentang tema kita di bulan ini, yaitu adalah tentang baptisan Roh Kudus. Kita harus sadari, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari apa yang namanya Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, atau pekerjaan Allah melalui pribadi Roh Kudus yang terus ada dalam hidup kita, yang menyertai hidup kita. Nah, itu sebabnya kita akan melihat satu ayat di dalam Injil Lukas 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara juga bisa membaca ayat-ayatnya di Injil Matius dan Injil Markus, di sana sudah dicatat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus memenuhi murid-murid itu menjadi satu peringatan, ya, pada waktu Pentakosta, menjadi satu peringatan dan satu hal yang sangat penting yang tidak bisa atau tidak dapat dilupakan. Hal ini menjadi satu pengajaran yang sangat mendasar sekali, yang tidak dapat dipisahkan dari pengajaran gereja, apalagi gereja yang beraliran Pantekosta, termasuk GPDI. Tidak bisa dilepaskan. Lebih khusus lagi bagi setiap orang yang percaya, yang mengalami, yang sudah mengalami apa yang namanya baptisan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk supaya menjadi satu kekuatan yang dapat yang dapat memberikan kuasa kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi di sisi yang lain lagi, tentu saja apa yang menjadi pegangan kita menjadi sebuah tantangan. Ada tantangan di sisi yang lain. Ada mereka-mereka yang tidak percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus masih berlaku sampai saat ini. Masih terus bekerja sampai saat ini. Mereka hanya percaya bahwa itu sudah terjadi zaman dulu. Itu hanyalah sebuah sejarah yang pernah terjadi.
Lalu pertanyaannya, apakah Lukas dia menulis Injil Lukas dan kisah para rasul hanya bersifat sejarah? Tentu saja tidak demikian. Lukas dia tidak hanya menuliskan ini hanya bersifat sejarah atau kepentingan sejarah. Banyak bagian lain dari Alkitab yang disebut sebagai kitab sejarah, tetapi di sana juga ada pengajaran-pengajaran yang bersifat teologis, yang tidak hanya berlaku di zaman dahulu, tapi sampai saat ini. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah dia tidak sekedar bekerja di zaman dahulu, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita lebih jauh apa yang sudah Tuhan kerjakan di zaman dahulu dan apa yang Allah kerjakan di saat ini dan apa yang akan Allah terus kerjakan sampai kesudahan dunia ini. Jadi Allah tidak akan pernah berhenti bekerja sampai firman Allah itu digenapi, bahkan sampai Ia datang kedua kali. Dia tidak akan pernah berhenti bekerja, apalagi pribadinya melalui Roh Kudus. Nah, kita akan melihat tentang istilah baptisan Roh Kudus yang menjadi tema kita di bulan ini adalah istilah baptisan Roh Kudus. Yang pertama, di sana dikatakan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Injil Matius ditulis 1 kali, di dalam Markus ditulis sekali, di dalam Injil Lukas ditulis Lukas menulis 3 kali, dalam Lukas 3, dalam Kisah Para Rasul juga tercatat 2 kali, dan Yohanes dia menulis sekali. Paulus dia juga menulis sekali, ada ayat-ayatnya. Nah, istilah baptisan Roh Kudus yang dikutip oleh para penulis Injil adalah ucapan Yohanes Pembaptis seperti yang sudah kita baca tadi, untuk membedakan pelayanan baptisan air yang Yohanes lakukan, yang Yohanes kerjakan sebagai tanda pertobatan. Tetapi baptisan Roh Kudus ini tidak dilakukan oleh Yohanes, tetapi dikatakan Ia, Yesus yang melakukannya. Yesus yang melakukan baptisan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul juga Yesus dan Petrus masing-masing mengucapkan istilah ini sekali, dalam Kisah 1 ayat yang ke-5 dan pasal 11 ayat yang ke-16. Istilah dibaptis dengan Roh Kudus hendak menyatakan kepada kita, seperti kita tahu baptisan air, dibaptis, dimasukkan ke dalam air. Demikian juga dibaptis dengan Roh Kudus hendak memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus masuk ke dalam. Kita harus ditenggelamkan. Artinya apa? Kita harus benar-benar bukan kita lagi yang menguasai hidup kita. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka suasananya kitalah yang diliputi oleh kuasa Roh Kudus itu. Bukan lagi kita. Kita itu sudah menyerah kepada kehendak Roh Kudus. Kita sudah tidak lagi
berbuat sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi kita benar-benar Roh Kuduslah yang menguasai sepenuhnya hidup kita. Dan ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa ini menciptakan hubungan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah orang-orang yang percaya yang intim dengan Allah, dengan pribadinya, dengan Dia yang memberi kuasa kepada kita, bukan hanya sekedar pengaruh. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Dia yang memperlengkapi hidup kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang sudah berkuasa atas hidup kita. Dia yang mengendalikan hidup kita dan bukan kita lagi. Kalau Dia benar-benar ada dalam hidup kita. Dan istilah yang kedua dipakai sebagai janji Bapa. Lukas menggunakan istilah janji Bapa untuk menyatakan tentang baptisan Roh Kudus. Hal ini dapat dilihat melalui perkataan Yesus kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa di Kisah 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Perkataan ini dilanjut di ayat yang kelima. Dikatakan di sana apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi baptisan Roh Kudus, Yesus akan melakukan baptisan Roh Kudus kepada setiap kita. Itu adalah karena janji Bapa. Itu adalah karena janji Bapa. Jadi dari dua ayat ini jelas bahwa janji Bapa identik dengan baptisan Roh Kudus. Istilah inilah yang mengatakan bahwa asal pencurahan Roh Kudus tersebut adalah dari Bapa. Ya, dari Bapa. Dan dipertegas lagi dalam khotbah Petrus. Dalam khotbah Petrus, di sana dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh. Siapa orang-orang yang masih jauh? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yang nantinya ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka bertobat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka-mereka itulah yang akan menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Menerima janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya. Jadi pekerjaan baptisan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus untuk melawat kita, untuk melawat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau bisa sebanyak mungkin, bukan hanya kita. Ya, bukan hanya GPDI Mahanaim. Kita ini akan menjadi saksi, menjadi terang, dan mereka yang belum percaya,
akan percaya kepada Yesus melalui kita. Amin. Kita yang sudah dahulu mengalaminya. Kita yang sudah dahulu menerimanya. Sehingga kitalah ia akan menjadi saksi. Sehingga bukan karena kekuatan kita, kita menjadi saksi. Bukan karena kehebatan kita, kita menjadi saksi. Tetapi kita menjadi saksi karena siapa yang menguasai hidup kita. Siapa yang berdiam dalam hidup kita. Yang kita tahu, yang kita percaya, yang kita yakini, yang berdiam dalam hidup kita adalah pribadi Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Yang mengendalikan hidup kita. Dan sehingga kita menjadi saksinya. Sehingga ada banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Tentu saja janji yang dimaksud oleh Petrus di sini adalah apa yang baru saja dialami oleh murid-murid dan Petrus, yaitu ketika mereka dilawat, dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, baptisan Roh Kudus bukan, sekali lagi, bukan sekedar kenangan, ya, atau sesuatu yang pernah terjadi, tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Ini adalah sebuah realita yang terjadi saat ini dan nanti. Dia tidak akan pernah berhenti sampai seluruhnya digenapi. Kita melihat pelajaran buat kita bahwa baptisan Roh Kudus adalah bagian yang sangat penting bagi kekristenan kita. Amin. Kita nggak boleh dilepaskan. Kita nggak boleh dipisahkan dengan pribadi Roh Kudus yang terus bekerja. Baptisan Roh Kudus itu terjadi hanya sekali. Tetapi dipenuhkan, dikuasai, disertai oleh Roh Kudus, itu harus terus terjadi. Harus terus kita alami. Amin. Baptisan Roh Kudus merupakan janji pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kehadiran Roh Kudus yang melawat kita adalah janji Allah dan pekerjaan Allah yang diberikan kepada kita. Yang kita tahu itu sudah terjadi dimulai dari loteng Yerusalem. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Dalam Kisah 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dan terus berlanjut sampai gereja mula-mula. Roh Kudus itu diberikan. Bahkan sampai sekarang ini diberikan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Baptisan Roh Kudus, kita tahu dia sebagai janji Allah, tetapi jangan sampai berhenti hanya kepada janji Allah. Jangan berhenti sampai hanya kepada pekerjaan Allah. Tetapi ini harus benar-benar menjadi satu pengalaman dalam hidup kita yang terjadi dalam hidup kita dan tidak berhenti. Kita harus terus dipenuhi, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan berhenti. Amin. Jangan berhenti. Kalau kita hanya berhenti, kalau kita stop,
kita tidak mau dipimpin lagi, dituntun lagi, maka kita akan menjadi orang-orang yang gagal. Kita tidak akan pernah melihat kuasa Allah itu bekerja terus dalam hidup kita kalau kita berhenti. Lalu mengapa penting bagi kita? Karena kita harus mengerti dan memahami bahwa peran Roh Kudus bagi orang yang percaya itu, termasuk bagi kita gereja, Tuhan, jemaat GPD Mannheim. Peran Roh Kudus itu tidak dapat dilepaskan dari hidup kita. Tidak dapat dilepaskan. Mengapa demikian? Karena peran Roh Kudus dalam hidup kita ini bukan berbicara tentang pekerjaan manusia. Ini tidak berbicara tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Tetapi perhatikan baik-baik, kita tidak bisa dilepaskan dari peran Roh Kudus dalam hidup kita karena ini adalah pekerjaan Allah. Ini adalah pekerjaan Dia, Bapa, melalui pribadi Yesus dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kalau ini berbicara tentang pekerjaan manusia, satu saat bisa gagal. Tetapi yang namanya pekerjaan Allah itu tidak akan pernah gagal kalau Allah yang bekerja. Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya, dalam rencananya, dalam pekerjaannya. Dan tentu saja pekerjaan Allah dengan tujuan adalah untuk memetraikan kita, memperlengkapi kita dengan kuasa serta otoritas sebagai umat Allah. Dia yang memetraikan kita. Dia yang memperlengkapi kita. Dia yang mensahkan kita sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya jangan berhenti dengan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman Tuhan kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita dimetraikan. Ya. Sekali lagi, pekerjaan baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes itu sebagai tanda pertobatan. Tetapi baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Yesus bagi hidup kita. Jadi siapa yang bekerja dalam hidup kita? Allah melalui pribadi Roh Kudus. Bukan kita yang bekerja. Bukan saya yang bekerja. Bukan hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Pendeta-pendeta, bukan. Tetapi Allah yang bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Yohanes. Beberapa hal yang bisa kita lihat juga. Yang pertama itu, satu-satunya yang melakukan baptisan Roh Kudus itu adalah Yesus. Kita harus tahu ini. Kita harus mengerti hal ini. Kenapa? Karena jangan mudah kita disesatkan ya. Apalagi kalau kita mendengar ada pengajaran-pengajaran yang berkata, aku baptis kamu dengan Roh Kudus. Aku baptis kamu dengan Roh Kudus. Aku berikan kamu Roh Kudus.
itu bukan manusia yang melakukannya. Tetapi siapa? Yesus. Allah yang melakukannya. Kalau manusia tugasnya apa? Kalau kita tugasnya adalah minta, berdoa, percaya, bertobat. Dan selanjutnya Allah yang melakukannya bagi kita. Allah yang memberikannya kepada kita. Artinya baptisan Roh Kudus yang diterima oleh gereja atau kita sebagai orang-orang yang percaya adalah karena Yesus yang mengerjakannya itu bagi kita. Amin. Yesus. Bukan kita, bukan manusia. Kalau baptisan air itu dapat dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, dipercayakan oleh Allah, dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi tidak dengan baptisan Roh Kudus. Tidak dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak dengan disertai oleh Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan manusia. Tetapi itu adalah pekerjaan Allah. Yang kedua, istilah baptisan Roh Kudus dan pelajaran yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Yohanes. Yesus dia memiliki kuasa dan otoritas. Ya. Yohanes katakan untuk membuka atau melepaskan tali kasutnya, dia tidak layak. Yohanes katakan, dia yang datang itu lebih berkuasa. Yohanes tidak katakan Yohanes berkuasa, tidak. Tetapi yang Yohanes katakan, dia yang akan datang. Yesus yang akan datang. Dia yang lebih berkuasa. Bahkan melepaskan tali kasutnya pun dia tidak layak. Artinya dia sadar siapa yang akan datang itu. Dia sadar siapa Yesus yang akan datang itu. Dan dia tahu bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang punya otoritas. Dan dia adalah Allah yang punya otoritas, yang punya kuasa. Dia yang mau bekerja bagi kita orang-orang yang percaya, yang beriman. Kita punya Allah yang hebat, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia akan terus bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus itu akan menjadikan kita satu dengan pribadinya, dengan pribadi Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kalau kita akan melihat terus di ayat yang ke-13, di sana dikatakan di sana telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi baptisan Roh Kudus itu menjadikan kita satu dengan pribadi Yesus. Menjadi satu tubuh sebagai tubuh Kristus. Yang keempat ini kita akan langsung lanjut yang keempat. Baptisan Roh Kudus juga menjadikan kita satu tubuh sesama orang percaya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita dilawat oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus.
dari roh yang sama, bukan yang berbeda. Kita menjadi satu tubuh. Amin. Bukan terpisah, tapi menjadi satu. Itu adalah Allah yang melakukannya bagi kita. Dan ini yang kelima, ini juga bisa berbicara tentang mengalami kelahiran baru. Ya. Jawab Yesus di dalam Injil Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu akan membuat kita mengalami kelahiran baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yang lama kita tinggalkan, kita menjadi orang-orang yang punya kehidupan yang baru. Ya. Karena siapa? Pribadi Yesus dan Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kita. Bagaimana seseorang dapat mengalami baptisan Roh Kudus? Ya, tentu saja seperti yang saya katakan awal, percaya dan bertobat. Dalam Injil Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi orang yang akan mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus, mau tidak mau, dia harus percaya. Ya. Percaya. Saudara percaya, amin? Kita harus percaya. Yang berikut, selain kita percaya, bertobat, kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya apa? Ada ketaatan untuk melakukan kehendak Allah. Atau firman Allah. Dalam Kisah 1 ayat 4 ini, Yesus bilang kepada murid-muridnya apa? Tunggu. Jangan kemana-mana, tunggu. Kalau saja mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus, dikatakan kamu harus tunggu, nantikan. Kalau saja mereka abaikan itu, sudahlah, Yesus sudah enggak ada, pergilah. Mereka tidak akan mengalami ini. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka taat, dikatakan mereka kembali ke Yerusalem seperti apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus katakan. Sehingga ketika mereka melakukan itu, menantikan apa yang Yesus janjikan, maka Yesus memberikan Roh Kudus itu melawat mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Mari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus benar-benar menikmati hal ini. Menikmati Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi gereja yang terus kuat. Daya tahan. Kenapa? Karena kita punya kekuatan. Kita punya kesanggupan. Karena kita diperlengkapi. Karena yang menyertai kita adalah Allah yang berkuasa. Kita langsung ke kesimpulannya adalah, milikilah pengalaman baptisan Roh Kudus secara pribadi. Dan teruslah Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Dan kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Amin. Kita menjadi saksinya. Ketika kita diperlengkapi, kita dipenuhi, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang akan menjadi saksi dimanapun kita berada.